Jumpa lagi, konco-konco, tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan mengulas mengenai KB hormonal, yaitu KB yang menggunakan hormon sebagai kontrasepsinya. KB hormonal terbagi menjadi dua jenis, yaitu KB yang menggunakan hormon progesteron saja dan KB yang menggunakan kombinasi hormon estrogen dan progesteron. Oke, selamat menikmati video ini sampai selesai. Dan jika konco-konco menyukainya, saya pesan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, KB hormonal ada yang pemakaiannya dalam jangka pendek, ada yang jangka panjang. KB hormonal yang pemakaiannya jangka pendek misalkan adalah KB pil yang harus diminum setiap hari. KB hormonal injeksi atau suntikan. Ada yang disuntikkan sebulan sekali, ada yang disuntikkan 3 bulan sekali. Kemudian KB hormonal yang pemakaiannya jangka panjang, misalkan adalah implan atau susuk yang dipasang tiap 3 tahun, atau KB IUD progestin, yaitu KB IUD dengan hormon progesteron. Ini biasanya dipasang setiap 5 tahun sekali. Ada 4 cara kerja dari KB hormonal dalam mencegah terjadinya kehamilan. Yang pertama adalah KB hormonal akan mengentalkan lendir serviks atau lendir di mulut rahim. Dengan kentalnya lendir di mulut rahim, maka akan mencegah sperma untuk naik ke atas, mencapai saluran telur dan membuahi sel telur. Yang kedua adalah menghambat peristaltik dari tuba. Tuba ternyata membantu pergerakan sperma dalam mencapai sel telur melalui gerakan peristaltiknya. Nah, KB hormonal mengganggu pergerakan peristaltik tuba sehingga sperma terlambat atau bahkan gagal mencapai sel telur. Yang ketiga adalah menghambat ovulasi atau menghambat pelepasan sel telur untuk masuk ke saluran telur. Ini juga mencegah terjadinya kehamilan. Yang keempat adalah menghambat terjadinya nidasi atau menghambat tertanamnya buah kehamilan yang sudah jadi ke dinding rahim. KB hormonal seringkali menipiskan dinding rahim, sehingga buah kehamilan sudah jadi, pada saat dia akan tertanam di dinding rahim, dia akan gagal karena dinding rahimnya menjadi tipis. Ada beberapa jenis dan metode dari KB hormonal. Yang pertama adalah KB pil, di mana KB pil ini diminum setiap hari. Ada 2 jenis KB pil. Yang pertama adalah KB pil yang hanya mengandung progesteron saja, dan yang kedua adalah KB pil yang mengandung estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah KB hormonal suntik, di mana ada yang KB yang disuntikkan setiap sebulan sekali, di mana ini mengandung kombinasi estrogen dan progesteron.
Dan juga ada KB suntik yang diberikan tiap 3 bulan sekali, di mana ini mengandung hormon progesteron saja. Yang ketiga adalah KB implan atau susuk, di mana ini dipasang untuk tiap 3-5 tahun sekali. Yang keempat adalah jenis KB IUD yang mengandung hormon progesteron, di mana ini dipasang setiap 5 tahun sekali. Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan pada pemakaian KB hormonal yang mengandung progesteron saja. Yang pertama adalah jangan diberikan pada wanita dengan kanker payudara atau ada riwayat menderita kanker payudara. Yang kedua, jangan diberikan pada wanita dengan perdaan pervaginam yang tidak jelas sebabnya. Yang ketiga, jangan diberikan pada wanita yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Yang keempat, pada pemakaian jangka panjang seringkali mengganggu menstruasi, yaitu tidak haid. Ini tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena memang tidak haid, karena memang dinding rahim menjadi tipis karena pengaruh KB hormonal progesteron. Yang kelima, KB hormonal progesteron ini baik untuk ibu menyusui, tidak mengganggu ASI. Yang keenam, pada pemakaian jangka panjang, seringkali setelah KB ini dilepaskan, kembalinya menstruasi dan kembalinya kesuburan agak lama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pemakaian KB hormonal kombinasi estrogen dan progesteron. Memang KB hormonal kombinasi estrogen dan progesteron ini akan menyebabkan haid menjadi teratur, bahkan dipakai sebagai pengobatan pada wanita dengan haid yang tidak teratur. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jangan diberikan pada ibu menyusui, karena KB ini akan menghentikan ASI. Yang kedua, jangan diberikan pada wanita dengan kanker payudara dan riwayat kanker payudara, karena akan memperburuk kondisi wanita tersebut. Yang ketiga, jangan diberikan pada wanita dengan perdaan vaginam yang tidak jelas. Yang keempat, jangan diberikan pada wanita dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler, misalkan darah tinggi, stroke, jantung, dan sebagainya. Yang kelima, sebaiknya juga tidak diberikan pada wanita dengan kegemukan atau obesitas, karena berisiko terjadi tromboemboli. Yang keenam, sebaiknya juga tidak diberikan pada wanita dengan penyakit hati. Kemudian juga yang ketujuh, tidak diberikan pada wanita dengan usia lebih dari 35 tahun dan juga perokok berat. Yang kedelapan, juga sebaiknya tidak diberikan pada wanita dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Pada kondisi-kondisi yang berisiko untuk pemakaian KB hormonal, maka jika pasangan ingin ber-KB, maka sebaiknya memilih KB yang non-hormonal. Sebelum diberikan KB hormonal, maka sebaiknya seorang wanita dipastikan bahwa dia tidak sedang hamil. Beberapa hal yang bisa kita lihat antara lain, pertama adalah tidak berhubungan seks sejak haid terakhir. Yang kedua, saat ini sedang dalam 7 hari pertama haid. Yang ketiga, sedang menggunakan KB jenis lain dengan metode dan cara yang benar. Yang keempat,
sedang menyusui dan tidak haid. Yang kelima, saat ini dalam 7 hari pertama pasca keguguran. Yang keenam, saat ini sedang dalam 4 minggu pertama pasca persalinan. Dan jika meragukan, maka sebaiknya dilakukan tes hamil terlebih dahulu. Kapan sebaiknya KB hormonal kombinasi estrogen dan progesteron bisa diberikan? Yang pertama, bisa dimulai dari haid hari pertama sampai dengan kelima. Yang kedua, jika sudah melebihi hari kelima haid, maka bisa diberikan tapi dengan perlindungan tambahan. Biasanya dengan KB non-hormonal, dengan kondom, sampai dengan 7 hari ke depan. Setelah itu, pemakaian kondom bisa dihentikan dan bisa diteruskan pemakaian KB hormonalnya. Yang ketiga, jika tidak ada haid sama sekali, maka dipastikan dulu bahwa dia tidak sedang hamil. Kemudian jika sudah dipastikan tidak hamil, maka dapat diberikan KB hormonal dengan perlindungan KB non-hormonal, biasanya kondom, sampai dengan 7 hari ke depan. Setelah itu kondom bisa dihentikan dan cukup dipakai KB hormonal itu saja. Dalam kondisi setelah melahirkan, jika ibu memang tidak mau menyusui, maka dapat diberikan 3 minggu pasca persalinan. Jika ibu menyusui penuh, eksklusif, maka diberikan setelah 6 bulan. Jika menstruasi sudah kembali, maka dapat diberikan dari hari pertama sampai hari kelima haid. Atau jika belum menstruasi, maka harus dipastikan dulu bahwa dia tidak hamil dan kemudian baru bisa diberikan. Dalam kondisi setelah keguguran, maka KB hormonal dapat langsung diberikan dalam 5 hari pertama setelah keguguran. Jika seorang ibu ingin mengganti metode KB hormonal ke metode KB hormonal yang lain, maka jika KB hormonal sebelumnya dipakai secara aktif dan benar, maka metodenya dapat segera diganti dengan metode KB hormonal yang lain sesuai dengan keinginan ibu tersebut. Kapan sebaiknya KB hormonal progesteron diberikan? Yang pertama, dalam kondisi haid. Dapat diberikan dari mulai haid hari pertama sampai dengan hari kelima. Jika akan diberikan pada haid setelah hari kelima, maka dapat diberikan dengan perlindungan KB yang lain. Biasanya adalah KB yang non-hormonal, kondom, sampai dengan 3 hari ke depan. Kemudian dalam kondisi setelah melahirkan, maka dapat diberikan, kalau dia menyusui penuh, maka dapat diberikan setelah 4 minggu pasca persalinan. Jika tidak ada haid, dapat segera diberikan. Jika ada haid, dapat diberikan dalam hari pertama sampai dengan hari kelima haid. Dalam kondisi setelah keguguran, KB hormonal progesteron dapat diberikan sejak hari pertama sampai hari kelima pasca keguguran. Kemudian jika ingin beralih dari KB hormonal progesteron ke KB hormonal jenis yang lain, maka jika KB hormonal sebelumnya diberikan secara aktif dan benar, maka dapat segera langsung diganti.
Demikian ulasan sederhana saya tentang KB hormonal. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya pesan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.